Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih buat yang udah stay tune terus di channel Rio Purba teman-teman. Kali ini kita masuk ke inspirasi desain teman-teman. Jadi kita bakal ngelihat karya teman-teman kita desainer-desainer logo di Instagram yang menggunakan tagar desain logo _RP Rio Purba ya. Dan di sini kita bakal nge-feature karya-karya teman-teman kita dan juga nge-review ya. Kalau ada yang bisa kita kasih pendapat, kita kasih. Kalau teman-teman ada kasih pendapat, ada tambahan pendapat ya, komentar, silakan sampaikan aja di kolom komentar di bawah video. Oke, langsung aja kita mulai dari desain logo yang pertama. Oh ya, sebelum kita lanjut videonya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Wondershare PDF Element Pro yang sudah mensponsori video kita kali ini. Nah, buat yang belum tahu, PDF Element Pro ini adalah satu aplikasi yang bisa kita pakai untuk bekerja dengan dokumen PDF. Oke, ini dia tampilannya. User interface-nya sangat user friendly, simple, minimalis ya, tapi powerful. Coba kita langsung coba ya. Di sini ada satu dokumen invoice ya. Dokumennya nggak bisa diapa-apain ya. Nah, kali ini kita bakal buka invoice ini ke dalam PDF Element Pro. Oke, ini invoice klien, salah satu klien kami. Awalnya sih ini nggak bisa diedit-edit juga ya. Nah, tapi dengan di sini ada menu teks ya teman-teman. Kita klik aja 8 jutanya. Kita ganti misalnya jadi 10 juta cuy. Nah, kita tinggal tarik. Oke, udah beres cuy. Untuk image juga ada. Kalau kita pengen ngedit image atau gambar yang ada di sini. Logo Yellow Studio kita bisa geser atau kita bisa besarin. Nah, seperti ini, itu gampang. Setelah itu ada banyak fitur lagi yang bisa kita gunakan di dalam PDF Element Pro ini, teman-teman. Nah, fitur yang pertama itu ada OCR Text Recognition dan di sini ada macam-macam lagi, ada ganti background. Yang paling menarik di sini ada form, teman-teman. Di sini kita pilih masukkan dulu text field. Terus kita masukkan di sini tulisan text boxnya. Kalau udah selesai macam-macamin, kita klik file, kemudian di sini save ya. Nah, udah keubah ya. Ini jadi 10 juta, teman-teman. Text field di sini ada. Kalau kita arahin hover mouse kita, tinggal kita klik. Di sini kita ketik misalnya desain kartu nama. Kita coba save ya, kita save. Nah, kita buka lagi invoice kedua dengan preview. Nah, ini tersimpan cuy ya. Keren kan? Kemudian kita bakal tes OCR, teman-teman. Di sini ada kita file open. Jadi aku ada sediakan file yang sudah di scan. Kalau kita buka dari preview biasa, teman-teman, ini nggak bisa dimacam-macamin karena ini gambar satu objek doang. Nah, kemudian di sini ada menu tools, kemudian di sini ada OCR ya, OCR. Itu tinggal di perform OCR. Nah, dia akan loading sebentar, kita akan tunggu. Oke, sudah selesai. Kita coba open, teman-teman. Nah, ini kita akan bandingkan ya. Coba di sini kita klik teks, kemudian kita coba ganti advertisement. Nah, bisa cuy. Advertisement cuy. Bisa ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sehari-hari berhubungan dengan dokumen PDF, jangan khawatir lagi, jangan takut lagi, karena sekarang sudah ada PDF Element Pro. Tinggal teman-teman download aja dari link yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih buat PDF Element Pro yang sudah mensponsori video ini. Nah, untuk yang pertama ini ada nafkah.co ya, logo iSnack. Kalau aku lihat sekilas, logo ini mengarah ke style ekonomis ya teman-teman. Jadi kalau style UMKM itu logonya nggak bisa yang premium, karena kalau UMKM rata-rata kan produknya kan murah, terus menyasar ke target pasar yang menengah ke bawah ya, terus menyasar ke hampir luas ya, target pasarnya itu luas, sehingga kalau rata-rata seperti itu ya style logonya itu harus yang ekonomis, harus menyesuaikan. Jangan nanti harganya ekonomis, harga produknya, tapi style logonya itu mewah, luxury gitu ya, jadi nggak sesuai. Nah, karena logo itu kan identitas atau representatif dari brand atau bisnis kita, jadi harus menyesuaikan. Nah, kalau aku lihat kali ini ya teman-teman, ini ekonomis sekali ya, cocok untuk UMKM, apalagi di sini ada maskotnya ya, ada maskotnya, terus di sini ada nama brandnya iSnack ya. Overall aku suka sih, cuman yang menjadi PR-nya adalah bagaimana kita bisa membuat maskot karakternya ini dengan tulisan iSnack namanya itu menjadi satu kesatuan. Karena kita lihat di sini yang mendominasi adalah warna orange dan warna merahnya, sedangkan kita lihat di sini tidak ada warna oranye. Malah yang kulit dari karakternya itu, maskotnya itu warna krem ya, lebih muda dari warna oranye yang ada di sini teman-teman. Nah, jadi kelihatan kayak ini dua
dua hal atau dua objek yang berbeda yang dipaksa disatuin gitu ya. Ngerti kan maksud aku? Overall ini aku udah suka, nih ekonomis, cocok untuk UMKM kalau teman-teman jual jasa desain logo untuk UMKM, ini cocok banget ya. Tinggal PR-nya hanya itu tadi teman-teman. Overall great start, good start ya. Terima kasih buat nafka.co yang udah menggunakan tagar desain logo _rp. Kita next ke desain berikutnya. Nah, ini ada dari 47 ya, 47. Oke, fun project untuk Wise Cafe and Resto. Oke, ini pakai apa namanya? Pakai golden ratio ya, pakai grid. Kita coba besarin dikit. Nah, ini kelihatan kan? Yang mau aku concern overall sih nggak ada masalah ya untuk grid sistemnya atau pakai lingkaran-lingkaran kayak gitu. Kalau kalian mau pakai desain logo dengan golden ratio atau grid itu nggak ada masalah. Tapi nggak semua logo itu bisa dipaksain pakai golden ratio atau golden grid ya. Jadi jangan terlalu dipaksain gitu ya. Nah, tapi kalau di sini aku udah suka. Ini sebenarnya apa ya? Stylenya itu minimalis, tapi kesannya itu agak dipaksain sih. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di sini terlalu banyak elemennya. Di sini ada yang menimpa, ini seperti bentuk apa dibilang ya? Kayak pemandangan landscape kayak gitu ya, landscape gunung atau sawah kayak gitu atau matahari ya. Ini udah banyak details garis-garisnya. Kemudian di sini ditimpa dengan seperti maskot owl gitu ya atau burung hantu kayak gitu. Jadi terlalu mengganggu sih menurut aku. Jadi semuanya ditimpakan di situ dan nggak selaras juga garis-garisnya. Jadi di sini kayak kesannya dipaksain dimasukin ke situ teman-teman. Oke, itu sih yang aku lihat ya teman-teman. Kalau seandainya dia hanya menggunakan hanya menonjolkan owlnya saja, aku pikir itu udah cukup ya. Jadi nggak perlu pakai badge ini, terus nggak perlu pakai garis-garis landscape pemandangan ini, hanya menggunakan owl-nya saja itu sebenarnya sudah cukup ya. Tinggal dipastikan lagi ya, icon atau simbol owl-nya ini aman nggak ya, udah ada yang pakai atau tidak kayak gitu. Kalau misalnya belum ada yang pakai ya udah pede aja pakai yang ini, nggak perlu pakai badge ini, menurutku terlalu kompleks dan dipaksain gitu ya. Oke, itu untuk 47 ya, thank you. Keep it up ya, keep it up. Oke, next ada di sini ada healthy cooking. Oke, healthy cooking ini kayaknya cooking itu masakan ya, healthy masakan sehat kayak gitu-gitu. Kalau menurutku sih ini harusnya bisa lebih diorganikin lagi mas. Jadi organik itu apa ya? Kelihatan nggak dipaksain, seperti ini maksud aku ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini kayak sudutnya patah ya. Terlalu teknis ya. Kalau misalnya ini untuk bengkel atau apa, cocok pakai style kayak gini ya, keras dia, hard ya, terus stylenya teknis kayak gitu ya. Tapi kalau ini kan cooking, nah ini udah cocok nih. Seharusnya dilanjutin stylenya kayak gini ya. Nanti entah di sini gambar brokoli gitu ya. Di sini ada seolah-olah kayak topi kokinya, tinggal dimasukin kayak elemen brokoli. Jadi dia organik ya, sesuai dengan healthy cooking nih. Jadi namanya healthy cooking tapi ininya elemennya terlalu teknis menurut aku. Jadi kayaknya itu aja sih PR-nya supaya nanti bisa masuk. Nah itu kan. Jadi ini kayak teman-teman bisa lihat ini kayak ini udah seger banget, tapi di sini kayak elemennya kayak teknis sekali gitu ya, patah gitu. Oke. Tinggal dilanjutin lagi, mudah-mudahan makin bagus. Thank you Mas RW Designs. Kemudian di sini ada Robby DM. Nah, di sini aku suka sih. Ini aku suka ya, stylenya minimalis walaupun banyak detail garisnya, tapi dia menjaga ini tetap minimalis, teman-teman. Ini keren sih. Ya keren, ini aku kasih love, wes, mantap cuy. Tapi aku penasaran aja ya. Aku penasaran gimana jadinya kalau misalnya ini garis mataharinya tuh tidak diagonal, tapi dijaga tetap horizontal seperti itu ya. Coba kita buat tuh di Adobe Illustrator. Oke, coba kita buat. Ini stylenya oke, jadi kayak ada lautan. Ini kita buat 800 dulu.
Nah, jadi seperti ini teman-teman. Aku penasaran aja gimana kalau misalnya sinar mataharinya itu dia lurus aja, horizontal aja teman-teman. Kayaknya oke juga sih kalau misalnya dibuat seperti itu ya. Atau ini dihapus aja nih. Kelihatan juga kan mataharinya. Aku penasaran aja sih gimana jadinya teman-teman ya. Tapi kalau dibuat seperti ini sih aku juga udah suka teman-teman. Ini bagus ya, logonya cukup simple tapi dapat ya. Oke, itu aja. Kita akan lanjut ke logo berikutnya teman-teman. Oke, ini ada Aruna Sejahtera Bersama, itu dari Monologo. Nah, ini ternyata adalah PT ya. Ini perusahaan ya, PT ASB. Typeface to match the logogram. Ini apakah ini logonya ya, Aruna ya. Jadi kayak ada garis ya, sketch, kayak ini perhitungan apa ini konstruksi mungkin ya. Jadi kayak ada style perhitungan sudut gitu ya, terus ada lingkaran ya, berapa sudutnya. Ini kayaknya perusahaan konstruksi gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih ini harusnya bisa di style logonya bisa di-update lagi Mas ya. Kenapa? Karena rata-rata itu kalau PT, kalau dia perusahaan dia tegas ya, maksudnya profesional, clean, modern gitu ya. Jadi bukan kalau gini stylenya, kalau ada garis-garis ini stylenya kayak organik gitu ya. Jadi kurang cocok sih menurut aku ya. Jadi kalau misalnya dia PT atau perusahaan, dia seharusnya itu dia lebih profesional, lebih modern ya. Dan ini kan kita bisa lihat ini ada kelebihan juga nih. Nah, dekat lingkarannya seperti huruf A-nya itu tidak habis kepotong tuh ya. Diagonal dari huruf A-nya itu. Nah, jadi kayaknya harus diupdate lagi tuh ya supaya nanti makin bagus hasilnya. Oke, kita coba next lagi. Nah, ini sesekali kita yang bagus ya. Ini dari Geeks Project ID. Kasih nilai dong 1 sampai 10 komen di bawah ya. Waduh. Ini aku kasih love aja ya karena aku suka betul. Ini ya e-sport logo. Ini ada codet di matanya cuy. Wah. Deku ya, Deku atau Deko nih? Deku. Oke, tapi overall ini bagus sekali untuk e-sportnya, dapat banget ya stylenya Geeks Project ya. Thank you nih udah upload di tagar Rio Purba. Next kita ke berikutnya ya. Nah, ini ada logo dari Devanerza, Michael Vince ya, Michael Vince. Nah, ini bagus sekali nih ya untuk monogramnya ini atau logonya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini ini monogram ya, huruf M. Ini logo mark untuk huruf M. Kemudian di sini ada huruf V-nya ya, huruf V, atau ini juga ada huruf V kebalik ya. Kalau diputar hasilnya sama juga nggak ya? Beda. Oke. Sama ding. Iya nih. Oh, beda ternyata. Di sini ada lebihnya ya, di atas tidak ada lebihnya. Jadi tidak bisa jadi ambigram. Tapi overall ini udah bagus sekali sih. Ini udah clean, besar garisnya, antar garisnya juga ini konsisten sama. Jadi bagus ya. Terus sesuai juga dengan ini Michael Vince Architecture ya. Jadi dia kelihatan juga bentuk rumahnya cuy. Wah, aku baru sadar juga nih bentuk rumah. Ini bagus sih, luar biasa nih. Mas Devan ya, Devanerza. Thank you berat nih, ini keren nih logonya, aku kasih love ya. Thank you, kita lanjut ke logo berikutnya. Nah, ini ada lagi dari Robi DM cuy. Robi DM, ini bagus sih ya, aku suka nih logonya nih. Oke, ini kayak ada lambang, apa sih nama karakternya itu, kuda bercampur dengan manusia ya. Ini aku udah suka ya. Ini kayak style logo-logo klasik kayak gitu ya, ada lambang kudanya. Terus ini juga menyesuaikan typeface-nya menggunakan typeface serif ya, jadi sesuai. Aku suka, I love this. Tapi yang menjadi catatan aku kayaknya ini harus disatuin aja Mas. Ini kan ini garis lurus ya, ini juga garis lurus ya. Kenapa nggak disatuin aja, dia nyatu kayak gini? Kayaknya juga bagus juga tuh kalau disatuin semuanya. Itu aja sih sedikit catatan atau masukan dari aku. Overall ini udah bagus sekali. Thank you berat nih Mas. Next kita cari logo yang lain teman-teman. Next ada logo dari Mas Iwanistik ya. Ini ada logo travel. Czech Travel ya, Czech Travel. Tapi kenapa di sini typeface utama, nama brand utamanya travel aja ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan bahas coba. Nah, di sini yang aku mau concernku sedikit adalah di bagian pesawatnya teman-teman. Ya, jadi kalau di logo itu jangan pakai icon generik ya.
Ini kan logonya, icon pesawat ini kan udah generik ya, udah biasa kita lihat di internet atau di Windows, di Word ya, Microsoft Word atau software-software sejenisnya itu kalau lambang pesawat udah kayak gini semua. Jadi tidak ada identitas uniknya kalau kita misalnya memasukkan icon generik ke dalam logo kita, teman-teman. Nah, jadi makanya di logo itu kita buat, kalau misalnya harus ada pesawat, kita buat itu lebih abstrak tapi tetap melambangkan pesawat. Makanya logo itu ada filosofinya ya. Jadi makna yang kita tanamkan di logo itu kita abstrakkan sedikit. Makanya logo itu ada filosofinya. Jadi kalau misalnya kita masukkan seperti ini, satu mengurangi keunikan, yang kedua ya nggak filosofis jadinya, teman-teman ya. Jadi misalnya kalau harus ada pesawat bisa dibuat bentuk A-nya seperti ini, di ujungnya itu ada kayak segitiga. Nah, ini melambangkan pesawat misalnya, teman-teman ya. Jadi itu aja sih ya concernnya. Yang kedua memang ini typeface-nya kayaknya perlu diganti karena terlalu banyak terlalu banyak details kayaknya. Ditambah lagi pesawatnya yang besar, jadi kayak terlalu padat sih menurut aku ya ini typeface-nya. Jadi bisa yang sans serif biasa aja, yang sans serif bagus yang biasa ya. Kemudian huruf A-nya itu yang dimainin filosofisnya ada pesawatnya. Baru di sini ada huruf V gitu ya. Atau di huruf V-nya aja gitu. Ada A, kemudian ada V, di sini ada pesawatnya dikit gitu. Nah, jadi mungkin itu aja. Mudah-mudahan nanti makin bagus hasilnya Mas Iwanistik ya. Jadi ini juga udah bagus, tapi mudah-mudahan nanti akan makin bagus lagi. Oke. Kayaknya itu aja dulu beberapa desain logo yang kita review kali ini, yang kita feature ke dalam inspirasi desain kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat teman-teman yang sudah di feature, aku doakan semoga hasilnya makin bagus. Tadi juga udah banyak yang bagus ya, aku kasih penilaian yang bagus ya. Mudah-mudahan nanti karirnya makin sukses ya. Buat yang belum kena featured ya, mohon maaf ya, nanti videonya terlalu panjang cuy. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan buat inspirasi desain episode berikutnya supaya teman-teman yang di bawah itu bisa lanjut untuk aku lihat. Oke, itu aja buat yang tertarik untuk di feature ke dalam logo-logonya ke dalam videoku inspirasi desain. Nanti teman-teman bisa gunakan tagar desain logo _RP dan gunakan tagar Rio Purba di desain logo kalian di Instagram supaya nanti aku bisa feature, aku bisa lihat logo-logo kalian. Itu aja teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman kita desainer lainnya ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja orang yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.